Sebelum dimulai, jika kalian ingin join grup Telegram bisa cek di deskripsi video ini. Kalian akan mendapatkan Outlook secara gratis. So, di video kali ini gue bakal bahas terkait dasar-dasar dari Forex pagi sebelum mungkin kalian mulai atau mungkin pada udah mulai trading Forex tapi merasakan something yang nggak mengenakan gitu. Margin call ataupun loss terus consecutive loss dan pengen rasa kayak pasti ini nggak bisa make money gitu. Nah sebenarnya terkait modal, lot, dan juga target ideal di forex market. Nah maksud gue di sini adalah untuk membuka pandangan baru untuk kalian yang baru khususnya yang baru trading atau coba trading forex. Itu berapa sih kayak modal ideal yang dipakai, lot, size yang dipakai, dan juga target ideal di market. Mungkin gue bakal bahas pertama itu modal dulu nih. Nah gimana sih maksudnya modal dan juga yang berkaitan dengan lot. Nah di sini yang gue bahas adalah gue menghitung lot yang spesifik di XAU USD. Karena ini juga yang biasa gue trade kan atau yang bisa kita sebut emas ya atau gold. Karena lebih gampang untuk gue contohin sini terkait lot dan juga modalnya. Beda cerita ya kalau kalian trade currency kayak euro atau pound sterling dan juga USD GBP kapun fair lainnya lah. Oke deh, gue bisa bilang di sini bahwa 0,01 itu adalah lot paling kecil kan untuk yang kita bisa gunakan. Nah menurut gue kalau kalian masih yang biasa, mungkin ya sorry banget ini yang biasa deposit 10 sampai $30 dari sampai $50 lah sih. Saran gua simpan awal kalian tabung sampai ke 100 atau $200, tapi ideal dengan segelas. Kenapa? Ya kalau kalian mau jadi bahan bakar market terus ya nggak masalah sih buat pandangan gue ya. Dan ini uh, satu pengalaman gue pribadi juga ketika ini biasa nih gue dulu deposit kayak $30 kayak gitu, MC depo lagi berharap apa sih sebenarnya, berharap ya $30 tuh bisa jadi kayak lah 100.000 us instrumen investasi apa boy yang bisa gandain $30 kita $1.000 kita itu lebih dari 10% gitu kan, sorry lebih dari 500% gitu ya, yang bisa gandain kayak gitu apa gitu kan dalam satu kali trade pagi. Atau biasanya gue lihat konten-konten yang ada di atau community lain mas, menurut gue agak agak nggak serkanya aja ya, nggak tahu kalau approach cuma orang beda-beda ya gue nggak bisa salahin juga gitu. Gue cuman kurang setuju aja untuk hal seperti itu. Nah san gue tabung dulu nih uang kalian yang punya 10 atau $50, walaupun ya minimum deposit kita di broker tuh $10 gitu. Nah idealnya ketika kalian buka atau punya modal di 200 sampai 500 itu buat saran nih untuk kalian open lot di 001. Kenapa sih di 001 gitu kan? Nah ini sedikit simulasinya, let's say SF kalian gua rata-rata ini 50 sampai 100 pips gitu. Bukan setiap station 10 pip 20 pip. Nggak masuk akal gitu. Daripada ambil pucuk-pucuk kayak gitu ya jangan lah menurut gue yang lebih memungkinkan. Let's say kalian 0,01 nih ya. Jadi kalau gue itu 50 pips di gold keren cuma minus $5 per trade nya kalau loss.
Nah kan dengan modal, let's say kalian modal 200 itu butuh 40 kali loss beruntun untuk kalian kehilangan modal kalian, untuk kehilangan 200 dolar tadi. Oke, nah beri cerita nih kalau kalian modal kalian 200 dolar sini, tapi plot yang kalian buka itu 0,2, ya turun, let's say kalian buy ya, turun 10 pip 100 pip ya, ini 200 dolar habis nih. Beda cerita, ini namanya kalian nggak ada namanya managing apa risiko. Yang mana managing risiko adalah salah satu variabel yang harus diperhatikan banget di aktivitas trading. Paham? Dari situ harus paham ya apa yang gue maksud terkait money management. Itu udah masuk ranah ke money management. Iya, kurang serka ya, bukan kurang sakit tiba sih, agak kurang aja logika kalian ketika ya kalian modal sekian, modal 200 membuka 0,2 lot gitu kan. Nah, lanjut. Terus kalau kalian mau buka 0,02 lot sampai 0,06 lot, menurut gue idealnya kalian harus punya 1000 dulu nih. Iya kan? Kalau modal kalian masih ada di 200 500, menurut gue ya amalnya ya kalian bukan 0,01 aja. Ya jangan biarkan ego kalian ingin buka banyak gitu untuk dapetin profit banyak. Itu kurang next aja menurut gue. Kurang masuk akal aja. Nah, kalau kalian bukan 0,1 ya modal kalian ya sepatutnya harus di atas 1000 gitu. Simpelnya seperti itu guys. Dan kalian bisa simulasikan juga apa yang gue bilang di sini dan kaitkan juga dengan hitung-hitungan kalian gitu. Lanjut. Nah, di sini makanya gue catat ketika kalian ke 0,1 ngeliat 100 dolar ya kalian bunuh diri gitu ya, sehingga terciptanya ini tadi margin call. Ya ini terus nih berulang di tiap bulan nih, di tiap minggu mah, tiap minggu ini terus berulang. Enggak ya bikin apa, bikin frustasi, jatuhnya ke sana lagi dan nyalahin apa, nyalahin market. Padahal yang harus disalahin tingkah laku kita yang kurang respect dan kurang tahu tentang variabel risk managing tadi itu. Oke, paham ya sampai sini. Nah selanjutnya ketika udah kita bicara modal lot, lanjut ke target nih. Berapa sih target ideal di forex market? Nah, kita ke slide samping ya. Oke, di sini gue udah siapin tabel dari daftar reksadana ya. Ini daftar reksadana yang ada di Indonesia. So, coba kalau kalian bisa lihat itu ada obligasi, pasar uang dan saham dari reksadana. Yang mana mereka per tahun aja itu ngasih keuntungan cuman kecil banget kayak 7%, 5%, bahkan minus juga ada yang 10% dari saham, 10%, 6%, 4% gitu. 3%, 5% malah. Nah, let's say kita ambil ini lah 7,8 atau kita itu 8% lah ya. Kalau kita targetin dengan modal $1,000 nih, terus 8% per tahun, itu kan cuma tumbuh 1.008 kan? Enggak, yang mana ini di instrumen forex itu kurang gitu. Kalian bisa dapat lebih dari 1.008 dibandingkan kalian di reksadana. Ya walaupun tingkat keamalannya beda ya, tingkat safety-nya ya reksadana udah pasti gitu kita ada 7%. Kita bukan ini ya kita bisa aja satu bulan bisa
50% dan lain-lain. Tapi gue nggak bicara presentasi yang gede dulu, gue bicara presentasi yang ideal dan masuk akal. Jadi menurut gue buat kalian ya kenal Alpha X, karena ya 10% itu per bulan bisa banget gitu. Nah, jadi berapa sih idealnya? Nah, idealnya itu sebenarnya menurut gua itu adalah 8 sampai 10% per bulan. Di sini gua nggak tidak bicara equity 100 dan 1000, tapi gua di sini bicara equity yang udah mencapai 10.000. Kenapa? Nah, jadi ya makin besar saldo kita makin enak nih untuk manage risikonya. Jadi bukan lotnya yang diperbesar, bukan ini yang diperbesar, tapi saldo kita harus diperbesar. Dengan apa? Ya real business dulu, kita nabung dan siapkan dana buat kita bisa trade, sehingga ketika 10.000 gitu kan, sini kalian ngambil apa supaya 10% per bulan, itu udah lumayan banget gitu. Kayak udah bisa di angka 100 dan lain-lain. Oke. Hah? Suka apa ya? Jadi ya kita bisa dapat ya 100 sampai 800 dolar per bulannya. Mana kalau di sini kan bayangkan lagi kita berada di yang 100.000 kan, tapi itu terlalu besar. Dan kalau kalian pandin ya nggak salah, tapi kalau dana pribadi mungkin agak ada incremental juga naruh di forex itu, apalagi waktu mulai gitu. Sayang juga banget maksudnya. Jadi idealnya menurut gue ya 8% sampai 10% per bulan tuh gede banget gitu di forex. Nah, kalian masih di 1000, jadi kalian coba kreatin dalam benar, managing trade dalam benar, kalian bisa loh ini dapat kayak sampai mencapai 30% menurut gua per bulan, which is saldo kalian jadi 1.300 gitu. Karena kenapa gue bisa bilang gini ya, gue pernah rasain juga gitu, gue udah pernah merasain gitu sendirinya. Nah, mungkin itu ya yang bisa gue sampaikan, dan gue harap mindset kalian terkait modal, lot, dan juga target ideal tuh udah kubah gitu. Dan bantu lagi kayak mungkin di community atau grup bisa gue lihat itu kayak 0,1 gitu satu trade, terus berapa, 10 dolar, 100 dolar. Profit nih, misal profit jadi 500. Nah, siap-siap aja di next trade-nya market bakal ngambil 500 unit lagi. Jepang. Karena kenapa? Ya karena cara ini ya udah salah gitu. Gimana caranya gitu kan. Jadi kita tarikatan terus dengan profit gitu. Kita kalau no searching for konten. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini, dan gue harap ini dapat motivasi kalian ya untuk trading kalian ke depannya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga masukan dari kalian semangat untuk isi di kolom komentar. Gue Undercover Trader and see you.